Fakta mengejutkan tokoh reformasi. Fakta Israel menjawab pertanyaan mengapa Martin Luther anti-Yahudi. Ya, mungkin bisa saya begini. Apa yang dilakukan, apa yang direformasi oleh Martin Luther itu sangat bagus. Karena memang kita tidak perlu lagi beli surat pengakuan dosa dan sebagainya. Karena kita apa? Kita hubungannya langsung kepada Bapa, ya. Kita minta pengampunan. Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada Bapa. Doa Bapa kami jelas tujuannya kepada Bapa. Minta segala sesuatu kepada Bapa dalam nama Yesus, Yeshua. Makanya tidak boleh ada doa kepada Santa Santo, apalagi kepada Maria. Itu yang saya setujui dari apa yang Luther ajarkan. Namun keunggulan pengajaran Martin Luther itu sayangnya dinodai, bisa dibilang sebagai itu, ya, tercemar karena ia menulis buku tentang orang Yahudi yang harus dimusuhi oleh orang Kristen di Jerman. Jadi ini Luther ini jauh sebelum ada Nazi di abad ke-15. Jadi beda sekitar 400-an tahun. Nah, Luther kenapa ia pembenci orang Yahudi? Sebetulnya ada kisahnya. Ia tidak berhasil menobatkan orang Yahudi. Akhirnya ia kepahitan. Bapak Ibu, orang bertobat itu karena kasih karunia. Kenapa Pak? Hitler sakit hati. Ya. Holocaust. Kita bisa bertobat itu karena kasih karunia, ya nggak? Kalau Roh Kudus bisa menobatkan kita, bisa memberikan kita, mencelingkan mata kita, itu kasih karunia. Dan itu juga berlaku ketika Tuhan memerintahkan kepada kita melakukan amanat agung. Tuhan bilang apa? Kalau dia menolak, ya udah bebaskan kakimu. Jangan nulis buku anti Yahudi. Ya enggak? Sama di Indonesia juga kita melakukan amanat agung, tapi kita tidak perlu sakit hati, tidak perlu dendam. Apalagi kita mengalami masa-masa sulit, persekusi, diskriminasi, belum kita ngomongin pemboman gereja di tahun 2000 dan sebagainya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita justru menunjukkan kasih. Nah, yang dilakukan Martin Luther malah nulis buku, dan bukunya itu sampai sekarang ini masih beredar dengan bahasa Inggris. Orang-orang Yahudi dan kebohongan-kebohongan. Jadi ada celah, ada noda, ada kesalahan. Tapi bukan berarti dia seluruhnya salah, tidak. Jadi hati-hati juga. Kalau Bapak Ibu mau mengajarkan tentang reformasi, tentu harus diajarkan. Tapi tetap ingatkan bahwa ia bersalah dalam hal mengajarkan anti-Semitisme atau anti-Yahudi. Itu yang penting. Iya, betul. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Salam damai dari Fakta Israel.